Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rufdi, jurusan Ekonomi Syariah, kelas 6C. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Yani. Yang pertama yaitu, sebutkan dasar hukum perbankan dan jelaskan pengertian bank serta fungsi dari bank. Nah, yang pertama yaitu dasar hukum perbankan. Nah, perbankan diatur dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua yaitu dasar hukum perbankan syariah. Nah, perbankan syariah diatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang perbankan syariah yang isinya antara lain mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan serta menganut demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian, dan memberikan ketentuan mengenai jenis serta kegiatan usaha bank syariah dan unit usaha syariah, serta ketentuan mengenai kelayakan penyalur dana. Nah, selanjutnya yaitu fungsi bank. Fungsi bank sebenarnya yaitu ada 3, yaitu yang pertama menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, dan yang ketiga memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan jasa layanan perbankan lainnya. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan sejarah Bank Mandiri. Nah, jawabannya yaitu Bank Mandiri didirikan di Indonesia pada tanggal 2 Oktober tahun 1998. Pada saat itu, pemerintah sedang berusaha menanggulangi krisis ekonomi regional sejak tahun 1997. Nah, Bank Mandiri juga mengalami restrukturisasi di mana 4 bank pemerintah yang berbeda digabung bersama dalam satu bank. Penggabungan atau merger 4 bank tersebut dengan Bank Mandiri akhirnya dilakukan pada tanggal 31 Juli 1999. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan mengenai jenis bank berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama yaitu bank sentral. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan di Indonesia. Nah, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu tugas Bank Indonesia. Yang pertama yaitu melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, dan yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga mengatur dan mengawasi kinerja bank-bank. Selanjutnya bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tugas bank umum. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, dan yang ketiga menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi, dan yang keempat menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara internasional, dan yang terakhir yaitu melayani penyimpanan barang-barang berharga. Yang ketiga yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bentuk yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Tugas Bank Perkreditan Rakyat yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya yaitu yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan menempatkan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, yaitu menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposit berjangka, sertifikat deposit, dan atau tabungan pada bank lain. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan kegiatan bank. Yang pertama yaitu kegiatan bank umum. Nah, kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana atau funding. Menghimpun dana atau funding yaitu merupakan kegiatan menghimpun dana, merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Yang kedua yaitu menyalurkan dana atau lending, yaitu merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Yang ketiga yaitu memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjung untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, sekalipun sebagai kegiatan penunjang. Kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Selanjutnya yaitu kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum. Hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan sehingga tidak dapat berbuat seleluasa bank umum. Dan yang terakhir yaitu kegiatan bank campuran dan bank asing. Bank-bank asing dan bank campuran yang bergerak di Indonesia adalah jelas bank umum. Kegiatan bank asing dan bank campuran memiliki tugasnya sama dengan bank umum lainnya. Yang membedakan kegiatannya dengan bank umum milik Indonesia adalah mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan bidang larangan tertentu pula dalam melakukan kegiatannya. Sekian jawaban dari saya, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.